Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan AS masuk. Silakan AS duduk di kursi. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Bu duduk ya AS. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabar AS hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ucapkan terima kasih karena AS telah hadir untuk mengikuti kegiatan konseling individu pada pagi ini. Kita awali terlebih dengan berdoa ya, semoga segala sesuatunya lancar. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Jadi sudah pernah mengikuti konseling individu? Ibu akan jelaskan terlebih dahulu ya terkait dengan konseling individu. Jadi untuk konseling individu, untuk membantu konseli ya atau individu yang mengalami masalah sehingga masalahnya bisa terselesaikan. Terkait dengan teknis pelaksanaan konseling individu, ada beberapa tahapan ya Nak, dari mulai awal, kemudian peralihan, lalu kegiatan atau inti, kemudian yang terakhir yaitu tahap pengakhiran. Ini merupakan pertemuan yang pertama dengan durasi waktu kurang lebih selama 45 menit. Kamu berperan sebagai konseli ya, yang akan Ibu bantu untuk menuntaskan masalahnya. Di sini Ibu minta untuk AS terbuka dan aktif. Nah, di sini ada beberapa asas dalam konseling individu ya. Yang pertama yaitu terkait dengan asas kesukarelaan. AS di sini bisa secara sukarela menyampaikan pendapat maupun masalah. Kemudian asas kenormatifan. Jadi apa yang kita bahas dan kita lakukan di sini itu tidak melanggar norma. Kemudian asas keterbukaan, AS ya, atau kamu bisa secara terbuka menyampaikan pendapat maupun masalah yang dialami. Kemudian ada asas kerahasiaan. Segala sesuatu yang dibahas maupun yang kita lakukan ini akan menjadi rahasia Ibu selaku konselor dan juga AS selaku konseli ya, bisa dipahami ya dan dijaga asas kerahasiaannya. Dan kemudian yang terakhir yaitu asas kemandirian ya. Untuk asas kemandirian ini merupakan usaha dari kamu sendiri untuk menuntaskan masalah kamu, karena kembali lagi kamu secara mandiri yang dapat membawa diri kamu untuk lebih baik lagi. Oke, sudah bisa dipahami? Bisa. Oke, Ibu sebelumnya ingin meminta kamu untuk memperkenalkan diri. Silahkan. Perkenalkan, nama saya AS dari kelas 11 perhotelan Bidet. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya ingin minta kamu untuk menjelaskan atau menceritakan terkait dengan masalah yang kamu alami ya. Silakan. Saya ini kurang bersosialisasi dengan teman-teman. Lebih jelasnya itu apa nak, interaksi atau komunikasi? Komunikasi ya, lebih sulit ketika berkomunikasi dengan orang lain. Baik, di sini berarti yang akan kita bahas terkait dengan hal tersebut ya Nak ya. Sebelumnya Ibu juga sebelum kita lanjut lagi, Ibu akan membahas terkait dengan kontrak waktu ya, terkait dengan kontrak waktu dan juga pelaksanaan dalam konseling individu ini. Jadi untuk kontrak waktunya untuk pertemuan pertama ini selama 45 menit ya. Adapun pertemuan selanjutnya nanti akan kita sepakati. Dan juga sebelum lebih lanjut lagi masuk ke tahap selanjutnya, Ibu ingin meminta AS untuk mengisi surat pernyataan komitmen dalam layanan konseling individu ini. Setelah diisi, kamu tanda tangani ya. Saya isi terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Kita akan masuk lebih lanjut lagi. Apakah sudah siap? Sudah. Oke, alhamdulillah ya. Semoga sudah siap dan duduknya sudah nyaman. Sudah. Oke, sudah nyaman ya. Ibu juga akan mengingatkan kembali terkait dengan pelaksanaan konseling individu ini ya AS.
Jadi konseling individu ini untuk membantu kamu atau konseli ya secara individu dalam menuntaskan masalah atau memecahkan masalah. Dan juga ada pun batasan pribadi di sini yang dibahas yang masih relevan atau berkaitan dengan masalah yang dibahas. Bu minta kembali untuk AS ya menyampaikan terkait dengan masalah yang kamu alami. Silakan. Masalah yang saya alami sejak saya masuk SMA, saya sulit sekali berinteraksi dengan teman-teman sekitar saya. Oke, berarti sejak kamu atau AS masuk ke sekolah menengah kejuruan ya di SMK ini, kamu menjadi susah berinteraksi. Pertama kalinya ketika kapan kamu kesulitan berinteraksi seperti itu? Ketika pertama kali masuk kelas 10. Ketika kelas 10 dan saat kelas 11 ini sudah semakin terasa sulit bagi kamu? Iya. Lebih tepatnya tadi seperti di awal terkait dengan komunikasi ya. Iya. Biasanya apa nggak yang kamu lakukan ketika kamu sulit berkomunikasi dengan teman-teman ketika di kelas atau barangkali? Yang saya lakukan, saya takut dulu, jadi saya diam aja. Takut, kemudian AS diam saja, jadi lebih cenderung AS menutup diri ya. Iya. Oke, jadi lebih pasif ya ketika berinteraksi atau komunikasi AS dengan orang lain. Ya tadi kan itu sudah minta kamu menjelaskan kembali, menceritakan kembali masalah yang kamu alami, dan dalam hal ini masalah yang terkait dengan keterampilan komunikasi interpersonal yang rendah ya, berarti kaitannya dengan komunikasi ya. Jadi kamu memang mengalami kendala sulit gitu berinteraksi dengan orang lain dan cenderung diam diri gitu ya, dan takutnya karena apa kalau boleh tahu? Takut saya kayak melakukan sesuatu atau saya takut. Oke, pernah mengalami peristiwa di mana kamu merasa takut di kejadian yang lalu atau bagaimana? Kalau saya sejak masuk SMK di sini baru merasakan itu. Oh, baru merasakan itu sejak SMK karena pernah akan diejek teman atau bagaimana? Karena ya saya kayak kurang percaya dirinya kurang. Percaya diri kurang, berarti memang banyak faktor ya, percaya diri kurang, barangkali dengan kegiatan yang padat juga di SMK ini, jadi kamu menjadi takut barangkali dianggap salah oleh orang lain ya, karena juga percaya diri yang kurang. Menurut AS, apa cara yang bisa kamu lakukan untuk memecahkan masalah? Jangan takut untuk berbicara, jangan takut untuk melakukan apa yang kamu ingin lakukan dulu. Jangan takut kayak mau ngelakuin, jangan takut, udah lakuin aja. Jangan takut untuk melakukan sesuatu ya, lebih berani lagi. Barangkali ke depannya komitmen yang harus lebih ditingkatkan lagi. Oke, baik Mbak, sebelum kita lebih lanjut lagi ya AS, ada yang bisa kamu lihat ya, tayangan video terkait dengan hal yang relevan dengan topik yang dibahas ya, yaitu komunikasi interpersonal. Saat kamu melihat tayangan video ini, kamu bisa merefleksikan makna video. Ya, bisa kita lihat. Tadi sudah Ibu minta AS untuk merefleksikan makna dari video tersebut. Yang menurut AS atau menurut kamu, apa yang bisa kamu ambil makna atau refleksi dari video tadi? Dari video tadi kita harus lebih terbuka pada teman. Sudah tepat ya AS ya, terima kasih AS. Ibu juga akan meminta AS untuk mencatat terkait dengan perilaku masalah yang menghasilkan konsekuensi dalam lembar kertas ya, atau pemantauan diri 2 menit untuk menulis di dalam lembar pemantauan diri atau soft monitoring ya, terkait dengan perilaku masalah yang kamu alami dan juga konsekuensi yang ditimbulkan. Bisa dipahami? Oke, silakan bisa disetujui dahulu. Oke. Baik, sudah selesai guys tulis? Oke ya. Tadi kamu sudah menyampaikan terkait dengan masalah ya yang kamu alami, dan juga ini sudah mencatat dalam lembar self monitoring ya, atau lembar pemantauan diri. Nah, bisa kamu bacakan terlebih dahulu nggak AS terkait dengan apa yang sudah ditulis?
Perilaku masalahnya, satu, ketika berinteraksi dengan orang lain cenderung menghindar. Terus konsekuensinya sulit berinteraksi dengan orang lain. Kedua, takut untuk berbicara atau bertindak. Konsekuensinya yaitu menjadi sulit berbaur dengan orang lain. Terima kasih sudah menjelaskan apa yang sudah kamu tulis di lembar self monitoring ini, AS ya. Seperti yang sudah Ibu sampaikan ya Nak, kalau untuk terkait dengan masalah pasti ada konsekuensi yang ditimbulkan. Dengan demikian, apa yang sudah kamu tulis di sini ke depannya bisa kamu tingkatkan agar mencapai hasil yang lebih positif, dan juga tentunya perilaku yang kamu harapkan ya mampu kemudian hari untuk berkomunikasi atau lebih aktif lagi, itu bisa timbul dalam diri kamu. Seperti itu, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, Ibu tawarkan kepada AS terkait dengan hal yang akan kita buat selanjutnya. Apakah kamu bersedia untuk buat lembar komitmen untuk mengubah perilaku kamu? Siap. Ya, bersedia. Baik, terkait dengan jadwal pembuatan atau pengisian ini diisi saat ini juga sama seperti tadi ya, kurang lebih ya sekitar AS bisa mengerjakan 2 menit. Dipersilahkan AS untuk mengisi ya lembar komitmen. Silakan bisa diisi kurang lebih sekitar 2 menit ya. Ya, sama seperti tadi untuk namanya inisial, oke. Komitmen ini lebih ditekankan kepada rencana atau planning kamu ke depannya ya AS, supaya kamu lebih bisa mengatasi masalah yang kamu alami. Oke, sudah? Ya, sudah 2 menit, Mas. Ya, tadi sudah diminta ya kamu untuk menulis dalam berkomitmen, dan juga alhamdulillah tidak ada kendala. Ibu minta AS untuk menyampaikan ya, menceritakan apa yang sudah AS tulis di sini. Silakan. Komitmen saya, satu, harus berani bertindak dan melakukan sesuatu yang ingin kita lakukan. Kedua, harus lebih sering berinteraksi dengan orang lain. Oke, luar biasa. Kedepannya AS bisa lebih untuk berani lagi, kemudian tidak menghindar ya ketika berkomunikasi maupun berinteraksi dengan orang lain. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Menurut kamu apa yang bisa kamu evaluasi dengan adanya self management atau beberapa hal yang sudah kita lakukan ini? Saya harus sering bersosialisasi, jangan suka menyendiri. Oke, luar biasa, terima kasih. Bisa Ibu simpan, Nak? Oke, terima kasih AS. Ibu ingin meminta AS untuk menyimpulkan terkait dengan pendapat kamu dan juga solusi kamu atau AS ya terkait dengan masalah yang sudah dibahas. Jika sedang dalam suatu tempat, lebih baik berbaur atau bergabung. Walaupun mereka tidak menerima, cobalah. Dalam hal ini bisa kita simpulkan bersama AS ya, kita sepakat bahwa terkait dengan masalah yang dibahas, maka solusinya yang harus dilakukan yaitu berani dalam membuka diri, dalam artinya tidak menghindar, tapi membaur dengan orang lain atau khususnya dengan teman-teman yang ada di kelas kamu. Di sini sesi konseling individu akan segera berakhir, namun sebelumnya Ibu meminta kamu kembali untuk menyimpulkan apa hasil yang bisa kamu petik ya, atau bisa kamu simpulkan dari serangkaian kegiatan dari awal hingga akhir yang sudah kamu lalui. Silakan. Kesimpulannya, jangan takut untuk bertindak, terus lebih suka berbaur atau bersosialisasi, lebih suka bergabung dengan teman lain. Luar biasa ya. Jadi dari ketiga kesimpulan itu kita bisa tarik kesimpulan ya AS, bahwa ketika berinteraksi ya jangan menghindar tapi membaur dan juga berani bertindak. AS di sini sangat kooperatif ya dalam mengikuti kegiatan sesi konseling hingga akhir, dan mudah-mudahan semoga apa yang telah AS rencanakan ya dalam tadi lembar yang sudah kami isi bisa benar-benar terlaksana, karena kembali lagi keberhasilan sesi konseling ini juga terletak, yang paling penting ini terletak pada kemampuan kamu dalam mengubah diri atau kemandirian kamu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, tetap semangat ya. Dan juga Ibu ingin meminta kamu untuk menyampaikan terkait kesan maupun perasaan selama mengikuti kegiatan sesi konseling individu ini. Silakan AS. Perasaan saya lebih lega, senang. Dan selanjutnya Ibu di sini ingin meminta AS untuk mengisi LISOP ya, atau penilaian segera untuk mengevaluasi atau sebagai penilaian hasil dari
konseling individu ini. Namun untuk penilaian jangka pendek itu akan diberikan beberapa hari setelah sesi konseling ini selesai. Kemudian untuk penilaian jangka panjang atau layjapang itu akan diberikan apabila sesi konseling individu ini telah benar-benar berakhir atau dinyatakan tuntas. Jadi yang kami isi satu yaitu penilaian segera. Sebentar Ibu ambilkan terlebih dahulu ya. Yang waktu ya bisa diisi kurang lebih sekitar 2-3 menit. Sudah? Besok sudah ASDC ya. Tanya bisa dilaksanakan konseling lanjutan untuk melanjutkan sesi konseling pada hari ini. Bisa kita sepakati barangkali ke depan? Bisa Bu. Oke, ya, tetap semangat ya nak ya. Terima kasih kepada AS telah mengikuti sesi konseling ya, pertemuan pertama dalam konseling individu pada hari ini. Akhir ini marilah kita tutup juga dengan doa ya. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.